Kita akan memulai jam 2 syafaat kita. Sebelum kita memulai jam 2 syafaat kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh kita mulai. Amin. Gohio Tuhan merhite hatami. Gohio Tuhan merhite hatami. Songon hudan darumarta Tuhan di sumurmi. Gohiau Tuhan merhite hatami. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Hati kami bersuka cita bersorak-sorak karena pemeliharaan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami boleh berkumpul melalui ibadah dan doa syafaat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan ibadah kami ini. Berkati juga hamba-Mu nanti yang menyampaikan firman Tuhan dan juga yang melakukan doa syafaat. Seluruh acara ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ini untuk kemasyhuran dan kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan hibur Tuhan ayau dotinumusmu umbain tarbain Allah pengelak marohaku di son managama kondimi masuru naboy manggonggong Renungan oleh Inang Sinta. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami sampaikan kehadirat-Mu yang Maha Kudus pada malam hari ini, di mana kami merasa suatu tuntunan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Mulai dari pagi hari kami bangun dari tempat tidur kami, Engkau menjaga kami, Engkau menuntun dan membimbing kami Bapa, sehingga kami masih dapat bertemu malam hari ini dengan saudara-saudara kekasih kami untuk melakukan doa syafaat kami Bapa. Bapa Sorgawi, hamba-Mu akan menyampaikan firman malam hari ini. Biarlah Engkau urapi hati dan pikiranku, dan Engkau juga urapi mulut. Biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini, biarlah Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kuasa setan iblis yang mengganggu persekutuan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini kami ambil dari renungan yaitu untuk malam hari. Yang diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 20. Kami akan bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjengukkan kepalanya ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Maria Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?"
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepada Maria, Maria berpaling berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabini, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kami bacakan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Maria adalah orang paling pertama sekali yang datang ke kuburan Yesus pada pagi-pagi subuh. Dan Maria juga lah yang menyaksikan dan bertemu pertama kali dengan Tuhan Yesus. Namun pada saat itu, Maria tidak mengenal bahwa yang berbicara bersama dengan dia itu adalah Yesus. Malahan dia mengatakan, dia beranggapan bahwa yang di depan dia itu adalah penjaga taman itu. Nah, mengapa demikian? Itu wajar terjadi. Karena pada saat itu, Maria dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, sehingga akal sehatnya tidak mengingat akan perkataan Yesus dalam Lukas 24 ayat 6 kata bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis yang berduka, Maria tidak mengingat firman Tuhan ini. Tetapi setelah Yesus menyapa Maria, barulah Maria sadar ketika dia mendengar suara Yesus menyapa dia, bahwa yang berdiri di depannya itu adalah Yesus. Pada saat ketika itu juga, karena gembiranya hati Maria, dia bertemu dengan Yesusnya, Maria ingin memegang Yesus. Namun Yesus berkata, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapakku. Lalu Yesus mengatakan kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, pada saat itu juga Maria mengikuti perintah Yesus. Dan Maria langsung pergi menjumpai saudara-saudaranya dan murid-murid Yesus. Dan Maria mengatakan dan menyaksikan
bahwa dia sudah berbicara dan berkata-kata dengan Yesus, dan dia juga sudah bertemu langsung dengan Yesus, bahwa benar sesungguhnya bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Yesus menyuruh Maria untuk memberitakan tentang kebangkitannya. Demikian juga pada saat sekarang ini. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk menjadi teman sekerja, mitra kerja Tuhan Yesus. Untuk satu tugas, yaitu tugas untuk menyampaikan kabar baik. Menyampaikan tentang keselamatan ke setiap orang, ke siapa saja, di mana saja, dan pada waktu siapa saja. Tidak membatasi suku, tidak membatasi agama, dan tidak membatasi tempat. Kepada siapa saja kita juga disuruh dan diwajibkan untuk pergi memberitakan kabar baik ini. Dengan satu tujuan, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, lalu pada pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak melakukan tugas penginjilan ini? Tentu ada sanksinya kan? Kita akan baca 1 Korintus 9 ayat 16 berkata seperti ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Inilah satu dampak yang akan kita hadapi ketika kita tidak memberitakan Injil. Kita akan celaka. Jadi untuk itu saudara-saudaraku, jangan abaikan tugas yang sudah Tuhan Yesus amanatkan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, kita harus tetap melakukan pelayanan ini, memberitakan Injil. Nah, sekarang ini Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabatku semuanya yang bergabung di dalam Badan Yayasan Badan Kerjasama Marturia, di mana selama ini kita sudah melayani, sudah memberitakan Injil. Kita pergi ke rumah sakit untuk melayani orang-orang sakit, untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Kita pergi ke penjara untuk menguatkan mereka, memberitakan bahwa Yesus itu adalah kasih, mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Kita beritakan kepada mereka. Dan juga kita pergi juga ke panti-panti orang-orang gangguan jiwa, ke panti jompo, dan kepada marginal, dengan satu tujuan untuk memberitakan kabar keselamatan, yaitu kabar kebangkitan Yesus Kristus. Selama ini juga kita sudah melakukan itu. Dan demikian juga kita sudah membuat program, kita sudah membuat suatu perencanaan di dalam tahun sending ini. Kita sudah menyusun beberapa pelatihan terutama di Bekasi, ya. Demikian juga di Boskap dan juga Banten. Kami di Bekasi sudah membuat jadwal bahwa regional pertama akan dilakukan di HKBP Rawalembu, baru 3 kali berjalan. Dan regional 2 yaitu di Setia Mekar pada bulan April. Dan pada bulan Mei itu adalah akhirnya semua pelatihan yaitu di Harapan Baru. Tapi nyatanya apa? Semuanya berhenti. Karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia ini. Dan khusus di tengah-tengah negara kita Indonesia. Dan juga bulan 6 kita sudah berencana untuk pergi ke Dolok Sanggul bulan Juni. Tapi itu juga semuanya akan berhenti. Saya kadang-kadang merenung. Saya merasa kecewa, ada kekecewaan. Kenapa Tuhan ini terjadi, Tuhan?
di dalam pemikiran saya, di dalam harapan saya, ketika bulan Mei semua ini sudah berakhir pelatihan, pada puncaknya tahun sending nanti, pesta yang akan dilakukan di setiap distrik, khusus distrik Bekasi, kita akan melihat ratusan anak atau juga ribuan anak akan memperagakan bagaimana mereka menginjili melalui e-kids. Tapi semuanya hanya tinggal rencana kita. Memang selaku manusia kita merasa ada kekecewaan. Tetapi kekecewaan itu saya teringat akan firman Tuhan. Ini firman yang selalu saya senangi, yaitu dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah firman Tuhan. Memang benar kita manusia ada batasnya. Kita sadar kita hanya membuat satu program, kita hanya membuat satu jadwal. Kalau Tuhan mengizinkan, itu berjalan, pasti berjalan. Tapi rencana ini semuanya ada di tangan Tuhan. Nah, sehingga inilah yang menghibur hati kita semuanya, bahwa kita yakin dan percaya, di balik kejadian ini semuanya, pasti ada yang indah, yang akan kita jumpai setelah hari-hari berikutnya. Itulah yang menghibur hati kita. Baiklah, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua, lalu apa yang akan kita lakukan selama kita berdiam di rumah, selama pemerintah menganjurkan supaya kita tidak keluar rumah? Apa kita hanya tinggal duduk-duduk saja menonton TV atau juga hanya melihat HP, Facebook, yang akan kadang-kadang mengacaukan pikiran kita, mengacaukan hati kita dengan bermacam-macam berita dan juga anjuran. Nah, baik Bapak Ibu, jangan kita tinggal di dalam situasi yang menjerat kita untuk bersedih. Tapi Bapak Ibu, saat ini mari kita bangkit, mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita terus menggerakkan iman kita. Tetap sebarkan sukacita kebangkitan itu. Terus sebarkan firman Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa langsung bertemu atau bertatap muka dengan orang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, banyak wadah yang dapat kita pakai saat ini. Melalui media-media sosial, kita dapat memberitakan Injil. Jangan pernah kita berhenti untuk memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi terus. Kita kirimkan firman Tuhan. Kita kirimkan nyanyi-nyanyi puji-pujian kepada rekan-rekan kita, kepada saudara-saudara kita. Kita untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan terus berdoa. Mari kita menjadi pendoa-pendoa syafaat yang tekun dan setia di rumah kita masing-masing. Kita mendoakan para pemimpin-pemimpin gereja kita, para pendeta, para parhalado, para pelayan-pelayan penginjilan, dan juga kita juga berdoa buat teman-teman kita. Teman kita satu marga, teman kita satu arisan, teman kita satu punguan, satu pelayanan, satu wilayah, dan juga tetangga-tetangga kita, itu juga perlu kita doakan. Dan terutama jangan lupa kita harus mendoakan bangsa dan negara kita dan pemimpin negara kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walau saat ini kita berdiam di rumah, atau kita hanya harus jaga jarak, dan kita mari ikut anjuran pemerintah, di mana pada saat ini juga diterapkan PSBB untuk banyak wilayah.
namun kita akan tetap mampu mengucap syukur setiap saat. Karena mari kita katakan, roh yang ada padaku jauh lebih besar dari roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami yang mendengarnya Tuhan, menjadi semangat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Agar kami tetap mampu Tuhan untuk berdiam di rumah, untuk melakukan aturan pemerintah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Urapi kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Sertai keluarga kami, anak-anak kami, paupu kami semuanya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 733 ayat 1. Dulama awon o Tuhan, bege anggukon, rodoho tuak kadongan, topot maawon. Yesus Tuhan, bege anggukon, rodoho tuak kadongan, topot nang awon. Doa syafaat yang pertama oleh Inang Pita. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita menghadap tata hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, kami naikkan syukur kepadamu, sebab Tuhan begitu baik bagi kami. Memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini, kami senantiasa dalam pemeliharaan-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Tuhan, malam hari ini, di mana kami sudah menaikkan ibadah kami, biarlah ibadah yang kami lakukan, yang kami dirikan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan jadikan kami Bapa, untuk senantiasa setia, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebelum kami naikkan setiap kerinduan kami kepadamu, mari ya Bapa, ampunkan kami atas dosa dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan-Mu sepanjang hari ini. Supaya kami layak menghampiri tahta hadirat Tuhan. Dan kami dilayakkan untuk menaikkan setiap kerinduan kami. Dan kami percaya Tuhan mendengar. Dan kiranya apa yang kami naikkan dan kami serukan kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Bapa, kami mau bawakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini ketika bangsa dan negara kami menghadapi satu masalah, kengerian, kesulitan, sakit penyakit yang datang menerpa seluruh dunia ini. Tidak terkecuali Indonesia yang saat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh tidak punya pengharapan kalau dari segi kehidupan manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kami punya pengharapan, kami punya kekuatan, dan kami punya kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk kami boleh mengalahkan segala persalahan, pergumulan, bahkan sakit penyakit yang saat ini melanda dunia. Bapak, kami bawakan pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Presiden Jokowi dan seluruh kabinetnya Tuhan, di mana mereka berusaha untuk menghalau virus corona ini secepatnya dari bumi Indonesia. Berikan hikmat,
pengetahuan kepada pimpinan bangsa dan negara kami Bapak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran kabinetnya Tuhan. Supaya pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini bersatu hati mencari solusi untuk menyelesaikan masalah virus corona yang sedang melanda ini. Tuhan, tiada tempat mengadu selain daripada kepadamu. Karena kami tahu, di tangan-Mulah keselamatan bangsa ini, di tangan-Mulah kesehatan kami, di tangan-Mulah seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berseru kepada nama-Mu saja. Selamatkan bangsa kami dalam kepemimpinan Presiden kami Jokowi. Dan demikian juga Tuhan seluruh kabinet yang berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Biarlah seluruh pemimpin bangsa dan negara ini bersatu hati untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Bapa, para dokter, perawat, bahkan cleaning service yang bekerja di rumah sakit, di mana mereka Tuhan sebagai ujung tombak di dalam pelayanan di rumah sakit. Mampukan mereka ya Bapa untuk melakukan tugas dan panggilannya sebagai abdi negara, abdi kesehatan, untuk mereka senantiasa tegar, teguh, tidak goyah, meskipun mereka kelelahan. Bahkan mungkin mereka kekurangan makanan dan kekurangan minuman karena keterbatasan waktu mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien. Mari ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran dan ketabahan untuk mereka senantiasa boleh bekerja dengan sukacita. Kami serahkan seluruh para dokter, perawat, dan cleaning service atau siapapun yang bekerja di rumah sakit untuk mereka boleh senantiasa melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu TNI dan Polri yang juga turut ambil bagian ya Bapa untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk memberikan keamanan, ketentraman, di mana saat ini ada banyak rencana-rencana si jahat untuk membuat rusuh Indonesia ini. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kesehatian, kesatuan dari TNI dan Polri untuk dapat bekerja sama, menghalau semua pengacau-pengacau yang merancangkan kejahatan di bumi Indonesia. Tuhan, hanya kekuatan daripada-Mu lah TNI dan Polri boleh melakukan ini. Sebab sebagai manusia, mereka juga terbatas. Terbatas dalam kekuatan, terbatas dalam kemampuan, terbatas dalam jumlah. Oleh sebab itu, kuasa-Mu yang tidak terbatas, itulah yang kami andalkan senantiasa. Biarlah kuasa itu boleh turun kepada setiap anggota Polri dan TNI yang senantiasa berjaga-jaga untuk mengamankan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kami seluruh masyarakat bangsa Indonesia senantiasa berharap segera dibebaskan, dilepaskan dari keterikatan virus corona ini. Hanya dengan kemurahan-Mu lah ya Bapa. Hanya dengan belas kasihan-Mu sajalah Tuhan. Dan hanya dengan kebaikan-Mu yang senantiasa kami nanti-nantikan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk Indonesia. Berbelas kasihan untuk dunia. Bebaskan kami Tuhan. Lepaskan kami. Supaya kami boleh melakukan aktivitas kami. Khususnya ya Tuhan, di dalam ibadah-ibadah saat ini. Kami
Kami tidak pernah bertemu lagi dengan saudara-saudara kami yang seiman di rumah-Mu yang kudus. Rumah-Mu saat ini sepi. Tidak ada lagi dikunjungi oleh umat-Mu. Ya Bapa, kasihanilah umat-Mu. Kasihanilah bangsa Indonesia ini. Siapapun kami Tuhan, yang saat ini mengalami penderitaan karena virus corona ini. Tuhan, berikanlah penghiburan, berikan kekuatan, tegakkan lutut yang goyah. Tuhan, jangan kiranya iman kami runtuh, jangan kiranya kami terkulai, karena pengharapan kami jauh tak terjangkau. Tuhan, sesungguhnya Engkau dekat, sesungguhnya Engkau ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ya Tuhan, segeralah Tuhan berikan pertolongan untuk Indonesia. Bebaskan kami, Bapa. Bebaskan gereja-Mu dari kemelut yang saat ini menghalangi kami untuk melakukan apa yang akan kami lakukan. Aktivitas pribadi kami terkendala. Aktivitas sosial terkendala. Agenda bangsa dan negara kami terkendala. Tuhan, selamatkan kami. Karena keselamatan kami ada di dalam tangan-Mu. Sembuhkan kami semua Tuhan, siapapun yang saat ini menderita karena virus corona. Karena kesembuhan kami juga ada di dalam tangan-Mu. Bapa, dengarkanlah seruan kami. Kabulkanlah kerinduan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 275 ayat 1. Oh Yesus Tuhapi, oh si parmonangi, Raja top-top, dam namar gogoa, Olosohodia, ipedongan diau di tanah. Doa syafaat kedua oleh Inang Helena. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini dengan kesatuan hati kami dari Yayasan BKS Marturia Tuhan. Hanya padamu lah kami datang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, kami dapat melakukan. Tuhan Yesus, hanya padamu kami datang bersatu hati pada malam hari ini Tuhan untuk mendoakan Yayasan BKS Marturia Tuhan. Khususnya untuk pengurusan rumah doa yang di Celingsi Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan melalui Pemda Bogor Tuhan, sehingga segera dikeluarkan surat izinnya Tuhan, sehingga boleh dibangun dan boleh dipergunakan pada waktunya Tuhan.
Kami percaya Tuhan akan kuasa dan kedaulatan-Mu untuk pegawai Pemda Bogor Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu dan Engkau yang berdaulat bagi mereka sehingga kami memperoleh IMB ini. Walaupun di dalam kesulitan pada saat ini, tapi kalau Engkau yang beracara, Engkau yang buat seluruhnya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan BKS Marturia Tuhan, mulai dari para pembina, begitu juga pengurus, ketua, dan seluruh anggota Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami seluruhnya sehingga kami taat dan tekun kehadapan-Mu, memuji-Mu, muliakan Engkau, dan melakukan akan tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tuhan berkatilah para yang tidak ikut juga doa pada malam hari ini Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujian bagi kami. Engkaulah kepujian bagi kami Tuhan. Engkau Yesus Kristus yang menjadi kepujian bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga BKS Tuhan yang sedang ada pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan tahu Tuhan dalam rumah tangga kami seluruhnya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik jalan keluar, karena Engkau adalah Yesus yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga penginjilan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga Tuhan, agar tetap menjalankan, memberitakan Injil, kabar baik, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, sehingga pada saat orang mendengarnya, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadi mereka Tuhan. Agar setiap orang yang percaya juga mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kami tetap menjalankan itu Tuhan, baik melalui doa-doa pujian maupun memberitakan Injil kepada saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan PGI Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati pendeta maupun seluruh yang bekerja di dalam gereja, walaupun tidak bergereja di tempatnya Tuhan, tapi kami percaya semakin banyak memuji Tuhan di rumah-rumah, membangun mesbah keluarga Tuhan. Itu adalah gereja-Mu, karena gereja adalah tubuh kami, yaitu Yesus Kristus yang membangun, yang memberikan kami motivasi selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami sehingga Tuhan memberkati dan mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Belas kasih-Mu, pulihkanlah seluruh bangsa ini, pulihkanlah Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada. Kalau mereka dalam keadaan susah, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka, membantu dan memberikan anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan dan menolong. Biarlah gereja-gereja bergerak memuji dan memuliakan Engkau, memberitakan Injil selalu Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami yang datang, biar Tuhan berkati Tuhan, sehingga Yayasan BKS ini tetap memberitakan Injil dimanapun kami berada. Walaupun melalui tidak bertemu, tetapi Tuhan ada menyertai kami, mengurapi kami. Biarlah kasih dan anugerah-Mu menyertai kami. Ampuni segala dosa, perkataan yang tidak baik, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menutup jam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari buku Ender nomor 672. Tunggodang si tutu ulon mua
Ipasahat tuhata tuho dangadong betikim banalem batahe ngalumi bahet tiru watokto sai patu Pamaya somakirim balos na tuho debata domardi danani ulami manang na adong parbueni alani boan masondang na tiuri boan mahatadi Tuhani sayurupi na pogos na mardangoli asarotu Jesus Tuhatai sai patu pamai alani Tuhani somak kirim balos na Tuho debata domardi danani ulami manang na adong parpuedi. Mari kita sama-sama mengakhiri doa kita pada malam hari ini. Kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.